Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kan tadi sudah saya katakan gitu ya. Ya kita intinya intinya gini. Sunat itu adalah perintah daripada Hashem kepada Abraham dan keturunannya. Karena itulah keturunannya kalau kita berbicara tentang Yeshua dan Nabi Muhammad. Karena Yeshua dan Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Abraham. Jadi jelas mereka sunat gitu loh. Karena apa? Karena sebagai keturunan daripada Abraham. Yang satu dari Ismail, yang satu dari Ishak. Udah oke ya. Nah, di dalam konsep kekristenan kita harus mengikuti perintah gitu loh. Kalau di dalam Torah di situ sunat itu adalah untuk Abraham dan keturunannya dan orang-orang asing yang tinggal di dalamnya. Yang dimaksud dengan orang asing yang tinggal di dalamnya ini adalah hamba-hamba daripada Abraham atau orang-orang yang percaya dan mengikuti perintah daripada Tuhan orang Israel gitu. Intinya di situ. Terus yang satu ini mengikuti nabinya gitu. Nah, ya kan orang Islam, orang Muslim itu mengikuti sunat karena nabinya sunat. Karena itu tertulisnya bukan di dalam Quran tetapi di hadis, betul nggak? Nah, itu perbedaannya memang di situ. Jadi pola pandang Anda tidak bisa dipaksakan ke pola pandang kekristenan gitu loh. Kalau saya pribadi, saya seorang Netzarim Judaism. Ya saya sudah sunat gitu, pasti sunat saya gitu loh Pak, gitu. Karena saya mengikuti Torah gitu. Tetapi untuk Kristen yang goyim ya, mereka tidak mengikuti mereka justru juga mengikuti Torah, tetapi pada poin bukan keturunan daripada Abraham begitu. Kalau perintah daripada Yeshua tidak pernah Pak, tidak ada perintah Yeshua yang mengatakan pengikutnya itu untuk sunat, tidak ada Pak. Bilang aja kalau Anda adalah serigala berbulu domba, pengikut Yesus, tapi nggak mau karena malu mengaku sebagai pengikut Yesus, sampai mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan sunat, tidak pernah mengajarkan Taurat. Nah sekarang kalau itu yang menjadi dasar Anda, apakah ada ajaran Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Coba Anda jawab ini, karena Anda mengatakan Kristen itu juga pengikut Torah. Tahuan kan siapa Anda sebenarnya? Oke, Bro Zuma. Sekarang coba tunjukkan ke saya. Mana ada perintah daripada Yesus bahwa pengikut-pengikutnya itu harus sunat. Harus sunat atau wajib sunat. Ada nggak perintah daripada Yesus? Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Coba Anda pahami, apa maksud daripada kata Yesus mengikuti aku? Yesus sunat, dombanya mengikuti Yesus. Coba Anda jelaskan. Mengikuti aku, ya mengikuti aku dengan kata lain bahwa dia percaya kepada Yesus. Gitu. Jadi mengikuti bukan ikut-ikutan. Yesus mana ikut ke sana, Yesus ke sini ikut ke sini, bukan. Tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Yeshua. Apa yang diajarkan oleh Yeshua? Kasih. Gitu loh. Bukan ikut-ikut Yeshua makan ikan goreng, kita harus makan ikan goreng. Yeshua disalib, kita juga harus ikut disalib. Kacau kalau kamu pikirannya seperti itu. Jangan asumsi, ya memang kadang serigala kalau mudai kelabakan itu asumsinya kelewat batas gitu loh. Ya saya harus mengatakan Anda serigala karena memang Anda bukan Judaism tapi ngaku-ngaku, ya kan? Yesus mengatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Udah sangat jelas kok di situ. Jadi kamu jangan berasumsi, jangan mentang-mentang Anda itu hanya nyamar-nyamar sehingga Anda ingin memperbodoh semua orang dengan apa yang Anda katakan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dia akan mengikuti perkataanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Lantas Anda memplesetkan mengikuti Yesus itu artinya, mendengarkan Yesus itu artinya adalah menyembah dia.
Ya, padahal Yesus ajarannya sudah sempurna, dalam arti kesempurnaan perintahnya untuk mengikuti perintahnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong lain. Ini yang kamu tidak pahami gitu loh. Jadi ketika Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah sekarang perintah mana yang kalian pegang sampai kalian menyembah Yesus? Adakah? Adakah perintah Yesus yang Anda pegang sampai Anda menyembahnya? Adakah perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Adakah perkataan Yesus seperti apa yang Anda lakukan saat sekarang? Jadi kalau Anda itu terpelajar, Anda harusnya itu paham pernyataan-pernyataan dalam kitab kalian itu sendiri yang harusnya Anda pahami dengan baik. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perkataanku. Sekarang kalau Anda mengasihi Yesus, mengikuti perkataan Yesus, apakah layak Anda menuhankannya? Sementara perkataan Yesus itu justru mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Maka jika engkau mengasihi dia, wajib hukumnya kau mengikuti dia. Apa itu? Menerima hidup kekal dengan mengimani dan mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Jangan malah Anda menjadi kafir, malah menyembah kepada Yesus, sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya, pantas saja Yesus akan mengusir kalian, karena kalian semua oleh Yesus dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Paham sampai sini? Menyembah Allah. Sejak kapan orang Israel itu menyembah Allah saat zaman Yesus? Jangan ngawur kamu. Itu. Kita menyembah kepada Hashem. Di zaman Yeshua itu menyembah Ab. Karena itu ada kata-kata Venu Seba Hashamayim. Siapa yang menyamar sebagai Judaism? Saya Nasrani, terus Anda mau apa? Emang saya tidak boleh menjadi Nasrani? Gitu. Aneh Anda ini. Kaum Nasrani atau Netsarim itu juga pengikut daripada Yeshua, tetapi kami di akar Ibrani, gitu loh. Kenapa harus takut? Jelas apa yang dikatakan oleh Yeshua, bahwa kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yeshua, karena itu istilahnya Torah Yeshua. Apa yang dikatakan oleh Hashem, karena itu ada istilah Torah Hashem, gitu loh. Terus permasalahan kamu apa? Nggak ada masalah sih. Yang bermasalah itu Anda. Anda mengatakan Anda mengikuti perkataan, Anda mengatakan Anda mengikuti perintah Yesus. Nah coba Anda tunjukkan mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya. Itu aja dulu, nggak usah bertele-tele, silakan. Yang mengatakan menyembah Yesus siapa? Coba bro, coba dikoreksi lagi. Yang menyembah Yesus siapa? Saya menyembah Hashem. Yeshua adalah Adon atau Tuhan bagi kami, gitu loh. Karena dia adalah jalan keselamatan. Karena tidak ada seorang pun yang mampu sampai kepada Hashem kalau tidak melalui Yeshua, gitu. Nah kalau Yeshua itu adalah Tuhan, gitu ya. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan dalam makna pencipta alam semesta ya, nah, itu namanya Hilul Hashem, gitu loh. Kayaknya Anda salah mengartikan Nasrani atau Netsarim. Netsarim itu tidak menyembah Yesus. Nah sekarang siapa Yesus itu menurut Anda? Apakah dia Hashem yang datang dalam rupa manusia? Lalu kemudian Anda mengatakan tidak ada orang yang selamat tanpa melalui Yesus. Coba Anda jawab. Musa sampai kepada Bapa itu apakah melalui Yesus? Jawab. Halo Kang Suma, Daeng Suma, selamat sore, Assalamualaikum. Ya bolehlah ya, kita berdiskusi sajalah ya. Oke, sangat boleh. Waalaikum. Sekarang Anda mengatakan Hashem itu Tuhan, Yesus juga itu adalah Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan sih? Karena Hashem itu bukan manusia loh, Yesus adalah manusia. Nah dua-duanya Tuhan. Tuhan kamu ada berapa bro? Yesus itu ya saya cebokin nih ya, Yesus itu adalah nama setelah Tuhan itu menjelma menjadi manusia ya. Sebelum Tuhan itu menjelma menjadi manusia, dia masih menggunakan nama YHWH, Elohim, Hashem, Adonai ya. Jadi perkataan saya tentang PL itu benar Kang Suma ya. Ya, itu penjelasan saya, entah Kang Suma terima atau tidak. Anda harus bedakan kapan Yesus itu datang, kapan Tuhan itu menjelma ya. Di PL kan belum.
Saya nggak mungkin terima lah, itu kan konsep pagan, ajaran Yunani. Ya, dewa datang dalam rupa manusia, itu ajaran barbar itu kawan. Nah sekarang ketika Anda mengatakan, dulu namanya Hasem, begitu menjelma menjadi manusia, maka namanya adalah Yesus. Itu Anda dapat ajaran dari mana kalau Yesus itu adalah penjelmaan Tuhan? Jawab. Begini Kang Sumaya, saya percaya bahwa Yesus itu ya memiliki tubuh manusia, tetapi roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri. Ya, bukan Allah, roh Tuhan itu sendiri, roh Hasem itu sendiri. Ya. Ya, jadi dia memiliki sifat ilahi. Ya, kenapa saya mengatakan dia memiliki sifat ilahi? Ya, pertama-tama ya karena ya kelahiran Tuhan Yesus itu melalui sebuah proses yang sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi di dunia ini. Ya, dia mengandung dari Roh Kudus, ya. Kemudian, ya, roh yang ada di dalam kandungan Maria ibunya itu tidak pernah, ya, tidak pernah dihidupkan, ya, oleh tubuh Maria itu sendiri. Tetapi roh itu, ya, tumbuh dan berkembang itu, ya, karena Allah itu sendiri, ya, karena Tuhan itu sendiri yang membuat dia hidup, ya, ya. Jadi roh Allah yang ada di dalam tubuh ibunya Maria itu, ya, itu hidup, ya, yang membuat Yesus itu ada, tumbuh, dan kemudian kelahirannya itu kemudian dikasih nama Yesus Kristus, ya. Jadi yang pertama proses kelahirannya, ya. Terus yang kedua, ya, Yesus mengatakan bahwa aku bukan berasal dari dunia ini, ya. Yang ketiga, Yesus juga mengatakan begini Kang Suma, ya, aku dan Bapa adalah satu, ya. Barang siapa yang melihat aku, ya, dia melihat Bapa. Itu jelas Kang Suma, ya. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Bapa itu kan Tuhan, ya. Masa Yesus bisa mengatakan bahwa kalau kamu mau melihat Bapa, kamu lihat aku nih, ya. Karena aku dan Bapa adalah satu. Jadi saya percaya bahwa ketika saya melihat Yesus, ya saya melihat Bapa juga, ya. Bapa yang mana yang terlihat di dalam diri Yesus? Bukan manusianya Kang Suma, ya. Rohnya, keilahiannya itu yang kami menilai itu adalah Bapa itu sendiri, ya. Dia memiliki tubuh manusia, tetapi roh, ya, yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah roh Allah itu sendiri, ya. Itu sudah cukup membuktikan, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Itu sudah cukup dua kalimat itu. Kalau roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah, berarti Yesus dan roh itu adalah makhluk kembar. Kenapa kembar? Karena sama-sama dilahirkan oleh ibunya. Jasadnya dilahirkan oleh Maria, roh yang ada di dalam jasadnya juga dilahirkan oleh Maria. Berarti dia dan Bapa adalah kembar, bukan satu. Ngerti? Nah, lalu ketika Anda mengatakan roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Tuhan, faktanya ketika malaikat datang kepada Yesus, Yesus ketakutan. Dan ketakutan ini adalah pekerjaan roh. Jasad itu tidak akan merasakan takut kalau tidak ada respon dari roh. Paham? Yang ketiga, kalau roh yang ada di dalam diri Yesus itu Anda katakan adalah Tuhan, kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Sementara yang dimaksud diri Yesus itu adalah jasad dan rohnya. Mana ketuhanannya? Coba. Jadi Anda kalau mau menunjukkan kebenaran, tunjukkanlah sesuai dengan konsep akal. Jangan akal-akalan. Paham? Begini Kang Suma, ya, saya jelaskan, ya. Oke, kamu mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa aku mengatakan apa yang aku katakan tidak berasal dari diriku, tetapi berasal dari Bapa. Ya, ini justru memperjelas Kang Suma, ya. Kenapa Yesus yang memiliki tubuh manusia, tetapi dia bisa berkata-kata, ya, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada dia. Karena apa? Karena roh yang ada di dalam dirinya dia itu, Kang Suma, roh itu yang menyampaikan hal itu, ya, bukan tubuhnya loh, ya. Kenapa Yesus mengatakan apa yang aku katakan ini bukan berasal dari diriku? Diri apa? Kemanusiaannya. Ya, saya ulangi. Apa yang aku sampaikan, ya, saya jelaskan. Apa yang aku sampaikan ini bukan berasal dari tubuh kemanusiaanku, tetapi berasal dari roh Allah yang ada di dalam diriku itu sendiri. Ya, itu saya perjelas.
Ya, terus tadi Anda mengatakan bahwa Yesus dan Roh itu adalah kembar, sama-sama tumbuh, sama-sama lahir. Ya, yang Anda bicarakan itu adalah kemanusiaan, Kang Suma. Ya, namanya manusia ya kembar lah. Ya, tapi Anda salah. Ya, kemanusiaan itu tubuh Yesus yang terlahir dari rahim Maria. Tetapi roh yang ada di dalam tubuhnya itu bukan kembar dengan manusia. Ya, jasad manusia memiliki roh yang dari Tuhan. Ya, jadi roh yang ada di dalam rahim Maria itu tidak sedikit pun dipengaruhi, ya, tidak sedikit dipengaruhi oleh kemanusiaan Maria atau kemanusiaan Yesus itu sendiri. Roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah, ya, tidak akan bisa disentuh oleh kemanusiaan itu sendiri, Kang Suma. Ya, maka Yesus berani mengatakan bahwa apa yang aku katakan ini tidak berasal dari tubuhku ini, tidak berasal dari kemanusiaanku ini, tetapi berasal dari roh yang ada di dalam diriku ini, yang merupakan roh Bapakku itu sendiri. Ya, saya pertegas bahwa roh yang ada di dalam kandungan Maria itu, Kang Suma, ya, jangan memanusiakan, itu tidak baik. Ya, jasad bolehlah Anda mengatakan manusia, tetapi roh yang menghidupkan jasad itu adalah roh Allah itu sendiri, Kang Suma. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah roh ciptaan, buat apa Maria harus susah-susah mengandung dari Roh Kudus? Buat apa Bapa mengutus malaikat untuk mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus? Ya, kan begitu penjelasan saya, Kang Suma, ya. Entah Kang Suma mau terima atau tidak, itu terserah dari Kang Suma. Tetapi saya mau membatalkan ucapan Kang Suma bahwa roh dan jasad itu sama-sama dilahirkan. Kang Suma salah. Kenapa? Karena roh itu adalah Allah itu sendiri. Allah dia tidak membutuhkan kandungan Maria untuk membuat dia besar, tetapi roh itu tetap hidup di dalam tubuhnya itu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan kembar roh dan jasad, itu Anda melihat dari sisi kemanusiaan Yesus. Ya, Anda tidak melihat bahwa roh itu adalah Allah atau Bapa itu sendiri. Ya, harus dipisahkan, ya. Ya, jadi begitu Kang Suma, ya, penjelasan saya, ya. Entah Kang Suma mau terima atau tidak, itu terserah dari Kang Suma, ya. Jangan asumsi dengan saya, Yohanes. Ya, Saudara Yohanes, Anda harus banyak belajar dulu mengenal siapa lawan Anda. Guru-guru Anda aja gak bisa membuktikan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu hanya bisa dibuktikan sebagai manusia. Hanya orang yang miring yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Jangan-jangan Anda tidak ngerti kan Tuhan itu apa. Yang Anda jajakan ini adalah ajaran Paulus. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Bahkan dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba, dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah manusia? Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Siapa yang mengajarkan Anda seperti itu? Coba, bisa jawab enggak? Yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu siapa? Ini aja dulu, gak usah terlalu panjang. Saya ingatkan Saudara Yohanes, Anda sedang berdialog dengan orang yang lebih paham ajaran Yesus daripada Anda. Jadi Anda gak usah panjang-panjang. Cukup Anda sampaikan poin yang terpenting aja yang Anda kuasai. Gak usah asumsi dengan saya. Paham ya? Kang Suma, ya, saya sudah banyak sekali mempelajari konsep ketuhanan yang Kang Suma pakai, ya, termasuk beberapa debat-debat Kang Suma dengan Bu Uti, ya, dengan sang idola saya, sang debaters. Ya, ternyata sang debaters sering sekali melululantakkan Kang Suma, ya, itu saya sudah sering sekali menyaksikan. Ya, saya tertawa mendengarnya itu, Kang Suma, ya. Karena kalau saya pribadi menilai konsep ketuhanan yang Kang Suma anut itu, ya, itu memaksakan Tuhan untuk mengikuti konsep pemikiran Kang Suma. Ya, jadi saya ajak Kang Suma, belajarlah bagaimana kita mengerti konsep ketuhanan itu dari Tuhan itu sendiri. Ya, jangan Kang Suma memaksakan konsep ketuhanan yang ada di pikiran Kang Suma itu, ya, Tuhan yang menyesuaikannya, jangan. Ya, itu tidak baik. Ya, karena saya pelajari, ya, setiap kali debat Kang Suma itu, ya, ketika ditanya tentang Tuhannya Kang Suma, ya, Kang Suma berusaha menjelaskan, ya, bagaimana pemikiran Tuhan, pemikiran Kang Suma, ya, pemikiran Kang Suma tentang Tuhan itu, ya, membelenggu Tuhan itu sendiri. Ya, jadi seolah-olah Tuhan itu mengikuti konsep Kang Suma, menyesuaikan diri dengan konsep Kang Suma.
Ya, kalau Anda mau menggunakan konsep itu, ya, untuk kami kekristenan, wow, sorry, ya, kami Kristen tidak melihat konsep itu, ya. Ya, kami lebih melihat bagaimana Tuhan itu sendiri, ya, yang membuat konsep tentang dirinya kami pelajari, ya. Kami tidak berusaha untuk membuat konsep kami sendiri tentang ketuhanan, lalu kami mengikat Tuhan, seolah-olah Tuhan mengikuti konsep atau pemikiran kita itu sendiri, ya. Itu yang saya pelajari dari Kang Suma, ya. Sekarang kamu tunjukkan aja konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada murid-murid aslinya Bani Israel itu seperti apa, coba. Coba sampaikan dalilnya di mana, ya, surah apa, beberapa, kitab apa, konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Silakan. Kang Suma, memahami Tuhan itu sangat mudah, Kang Suma. Ya, Tuhan itu dia tidak mau memaksakan kita terlalu bertele-tele memahami dia. Ya, saya kasih analoginya begini, Kang Suma. Ya, Yesus itu utusan. Ya, oke lah, bukan analogi lah. Ya, saya mengatakan Yesus itu utusan. Ya, utusan dari mana? Dari surga, bukan dari bumi ini, ya. Kenapa saya berani mengatakan itu utusan dari surga? Ya, karena roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh yang berasal dari surga. Ya, Yesus mengatakan bahwa aku bukan berasal dari dunia ini. Ya, itu ada di Bible, ada, ya. Jadi konsep ketuhanan yang saya anut itu saya melihat apa yang ada di dalam diri Yesus itu sendiri, ya. Seperti penjelasan saya tadi, Kang Suma, ya. Yesus mengatakan, aku mengatakan ini bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi berasal dari Bapakku yang di surga, ya. Lalu kenapa? Ya, saya mengatakan bahwa di dalam diri Yesus itu ada Bapa. Karena proses kelahirannya tadi, Kang Suma, kan sudah saya jelaskan ke Kang Suma. Ya, Yesus itu dia mengandung dari roh Allah itu sendiri, Kang Suma, ya. Ya, jadi konsep ketuhanan yang saya anut itu seperti itu, Kang Suma. Ya, ketika Yesus, sorry saya lanjut, ya. Begini, lanjutannya begini, Kang Suma, ya. Ketika Yesus di dalam kemanusiaannya itu, dia mengajarkan, ya, tentang Tuhan yang ada di dalam dirinya dia itu sendiri, ya. Kan Yesus mengatakan manusia tidak bisa melihat Tuhan, tetapi ketika mereka melihat Yesus, maka mereka melihat Tuhan atau Bapa itu sendiri, ya. Jadi konsepnya itu sudah jelas, Kang Suma, ya. Bapa itu ada di dalam diri Yesus itu. Tapi ingat, bukan kemanusiaannya, ya, tetapi roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Saya tidak minta Anda berasumsi, saya minta Anda menjelaskan konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel. Ayo, Anda harus bisa dong, silakan. Saya tidak butuh takiyah, saya butuh pengajaran konsep ketuhanan menurut Yesus, bukan menurut ajaran pagan. Menurut Yesus, karena dia adalah guru, kedatangannya adalah sebagai pengajar, sebagai rabi kepada Bani Israel. Apa konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada murid aslinya? Silakan. Begini, Kang Suma, ya, konsep ketuhanan kami itu tetap seperti yang Yesus ajarkan, ya. Tapi saya percaya begini, Kang Suma, ya, saya percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah benar, ya, bahwa Tuhan Allah kita itu adalah satu, ya, Esa. Ya, kami umat Kristen percaya Tuhan itu satu yang bagaimana? Satu yang ada di dalam diri Yesus itu. Jadi Yesus mengajarkan tentang dirinya sendiri. Ketika dia turun ke bumi, roh yang ada di dalam dirinya itu mengajarkan kepada kita tentang siapa sebenarnya yang ada di dalam diri Yesus itu. Ya. Jadi ini bukan asumsi saya, Kang Suma, ya. Saya berani mengatakan bahwa Yesus mengajarkan tentang dirinya karena kami percaya, ya, karena sudah tertulis bahwa roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri, ya, Tuhan itu sendiri, ya. Jadi apapun Yesus katakan, entah itu bukan entah, ya, karena Yesus mengatakan bahwa Allah itu Esa, ya, Allah itu yang ada di dalam dirinya dia itu, yang Esanya itu, ya, bukan kemanusiaannya loh, Kang Suma, ya. Ya, harus dibedakan, ya, bukan tubuhnya yang manusia itu, ya. Ngerti kan, Kang Suma, penjelasan saya? Ya, Yesus mengajarkan tentang Bapa yang ada di dalam dirinya itu sendiri. Sebagai seorang manusia, sebagai tubuh kemanusiaan itu, dia mengajarkan tentang roh yang ada di dalam dirinya itu sendiri, Kang Suma. Ya, jadi satu, Bapa yang ada di dalam diri Yesus itu tetap satu. Ya, kemanusiaannya itu yang harus Anda pisahkan, Kang Suma. Ya, jadi konsep ketuhanan itu
ketuhanan kami itu bukan tubuh luar atau jasad Yesus yang sebagai manusia itu, bukan, tetapi Yesus yang berkata atas nama Roh Bapa yang ada di dalam diri dia. Ya, itu tidak akan terpisahkan, Kang Suma. Ya, Yesus yang di dalam dirinya ada Roh Bapa itu. Ya, kemanusiaannya, jasadnya, ya, tubuhnya, fisiknya, dia boleh mengatakan bahwa Allah kita itu Esa. Tetapi Allah yang dimaksudkan adalah Allah yang mana? Yang Roh itu, yang Bapa itu yang ada di dalam tubuh Yesus itu, Kang Suma. Ya, jadi itu penjelasan saya, Kang Suma mau terima atau mau bantah, mau apa. Jadi bukan asumsi saya ya, karena sudah pasti bahwa Roh Allah itu menyatu dengan diri Yesus. Ya, itu sudah pasti ya, bukan asumsi saya. Bagaimana Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, sementara Yesus mengatakan Bapaknya itu ada di surga? Kemudian Anda mengatakan Bapaknya ada di dalam diri Yesus, sementara yang ada di dalam diri Yesus itu adalah perintah Allah. Bukan Allah itu sendiri, tapi perintahnya, ajarannya, pekerjaannya. Coba Anda terangkan kepada saya, bagaimana akal Anda bisa mengatakan Bapa yang ada di surga itu ada di dalam diri Yesus, sementara Yesus sendiri mengatakan Bapaknya itu ada di surga? Coba pakai akal dulu deh, silakan. Oke, Kang Suma. Ya, begini Kang Suma ya, Yesus itu kan Firman yang menjadi manusia. Ya, Firman itu siapa? Kan Firman itu kan ada sering sekali Kang Suma ya, tentang Yohanes 1 ayat 1 tuh ya, penjelasan yang sudah umum lah, sudah lumrah ya. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi jelas ya. Jadi Firman ya, apa yang tadi kan Kang Suma bilang ya, apa yang Yesus sampaikan itu adalah perintah-perintah dari Allah ya, kata Kang Suma tadi ya. Ya, Allah yang mana? Ya kan? Ya, boleh nggak kalau saya bilang Allah yang ada di dalam dirinya? Karena apa? Karena saya tetap teguh berpatokan pada Roh. Ya, kalau bukan Roh Allah yang berada di dalam diri Yesus, Firman itu atau perintah-perintah itu tidak mungkin bisa ia sampaikan. Ya, jadi Yesus berani mengatakan bahwa apa yang aku sampaikan ini bukan berasal dari diriku ini. Kan tadi saya bilang, bukan berasal dari diriku yang manusia ini, bukan. Tetapi berasal dari Roh, ya, berasal dari Allah itu sendiri, berasal dari Bapakku itu sendiri. Ya, jadi ya saya bukan tepat waktu yang bukan waktunya sekarang ya saya mencoba menjelaskan Tritunggal ya, tetapi konsep Tritunggal yang muncul itu ya karena pemahaman ini Kang Suma. Kenapa ada Firman, kenapa ada Roh, itu loh ya. Tuhan tidak mengatakan bahwa dia itu Tritunggal, tetapi dia menunjukkan bagaimana manusia memahami Tritunggalan dia itu ya, bahwa dia yang ada di dalam diri Yesus, lalu perintah-perintah dia yang tadi Kang Suma bilang, Yesus menyampaikan perintah-perintah Bapakku. Ya, kenapa Yesus bisa menyampaikan itu? Dari mana dia tahu kalau itu adalah perintah-perintah Bapa? Ya, karena Roh yang ada di dalam dirinya dia itu, Kang Suma. Ya, saya kasih contoh yang lain ya, mohon maaf Kang Suma. Ya, Nabi Muhammad, baginda Rasul, ya, ketika dia mengetahui firman Allah, wahyu Allah, itu karena dia taunya dari Jibril. Ya, dia taunya dari Jibril loh. Ya, bukan dari Tuhan langsung, ya. Ya. Karena Tuhan pesan melalui Jibril, ya. Ya, kita kembali kepada Yesus. Kami mengetahui, bedanya tuh begini Kang Suma, bedanya Nabi baginda Rasul dengan Yesus tuh begini. Yesus itu dia itu membawa firman itu sendiri, dia nggak pakai Jibril lagi Kang Suma. Ya, dia nggak pakai Jibril, dia nggak pakai perantara Jibril. Ya, karena dia itu adalah firman, dia itu adalah perintah itu sendiri. Ya, kenapa saya berani mengatakan bahwa dia adalah perintah itu sendiri atau firman itu sendiri? Karena Roh yang ada di dalam dirinya Kang Suma. Ya, Anda jangan melihat kemanusiaannya. Yang Anda lihat itu Roh dan firman yang ada di dalam dirinya itu. Jadi kenapa dia bisa mengatakan bahwa aku menyampaikan perintah-perintah Bapakku? Ya, karena Roh yang ada di dalam dirinya dia itu, di dalam diri Yesus itu adalah Roh Bapa itu sendiri Kang Suma. Ya, kalau bukan Roh Bapa yang ada di dalam diri dia, bukan firman Bapa yang ada di dalam diri dia, Yesus saya jamin tidak berani mengatakan hal itu. Ya, saya percaya kepada Yesus karena dia berani mengatakan bahwa apa yang aku sampaikan ini adalah perintah dari Bapakku. Lalu kita bertanya-tanya, Bapa yang mana? Kok bisa dia bilang, dia mengatakan itu perintah Bapa, padahal kita tidak melihat Bapa. Lalu Yesus bilang apa?
barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Oh, berani banget Yesus mengatakan seperti itu. Karena konsep tadi itu, Kang Suma, saya ulangi, firman yang Yesus sampaikan itu berasal dari roh yang ada di dalam diri dia. Jadi roh dan firman itu adalah roh dan firman yang berasal dari Allah itu sendiri. Ya, roh dan firman itu tidak dapat dipisahkan dari Allah itu sendiri. Ya, jadi firman, perintah-perintah itu keluar dari Allah itu sendiri. Ya, dia tidak perlu pakai Jibril kalau Yesus. Sementara Muhammad, baginda Rasul, dia memakai Jibril. Tetapi Yesus tidak perlu pakai Jibril. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyampaikan firman, roh Allah yang ada di dalam diri Yesus itu sendiri yang menyampaikan. Ya, jadi kalau Kang Suma mau terima atau tidak, itu terserah Kang Suma. Tetapi saya berusaha untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang saya imani, Kang Suma. Ya. Nah, lagi-lagi Anda mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Kata siapa? Ayo, kata siapa? Nggak usah panjang lebar deh kalau diskusi dengan saya, apalagi pemula kayak Anda. Ya, Anda mengatakan Yesus itu kan firman yang datang menjadi manusia. Itu kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya.